Bapak Ibu saudara sekalian, jemaat Batu Zaman yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, mari kita menyiapkan diri sebelum kita merenungkan firman Tuhan sore hari ini. Bapa kami yang di surga, kami menyerahkan hati dan pikiran kami supaya Engkau memimpin dan Engkau menunjukkan kepada kami kebenaran firman-Mu, dan biarlah kami bisa menjalani kebenaran itu dalam hidup keseharian kami. Biarlah komitmen kami untuk hidup sungguh-sungguh boleh terus kami laksanakan dari waktu ke waktu. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami dan perenungan kami ini. Haleluya, amin. Bapak Ibu, renungan pada sore hari ini saya ambil dari kitab 2 Raja-Raja 12 ayat 20 yang kedua. Saya membacakannya untuk kita semua. Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan seumur hidupnya selama Imam Yoyada mengajar dia. Saudara, di zaman perjanjian lama kita melihat bagaimana raja-raja Israel sangat bergantung hidupnya kepada dua orang. Bisa imam, bisa nabi. Kita mendengar juga mengingat bagaimana Daud dekat dengan nabi-nabi, juga semasa hidupnya dia juga dekat dengan para imam. Dan raja yang kemudian di bawahnya adalah Raja Yoas yang saat ini kita baca. Saudara, kebergantungan yang kita tekankan dari kehidupan Raja Yoas itu bisa dilihat dari kitab 2 Raja-Raja 11 sebelumnya. Bagaimana seorang imam Imam Yoyada berhasil menyelamatkan Raja Yoas dari kematiannya yang tragis gitu. Rencana kematian atau rencana pembunuhan yang dilakukan oleh Atalia berhasil digagalkan oleh Imam Yoyada dan berhasil membawa Yoas melarikan diri. Bahkan setelah bertahun-tahun kemudian, Yoas juga berhasil dinaikkan oleh Imam Yoyada menjadi raja di usia mudanya, di usia 7 tahun pada waktu itu. Nah saudara, kita melihat bagaimana Imam Yoyada berperan dalam hidup Yoas. Sehingga wajar ketika penulis kitab 2 Raja-Raja kemudian menyatakan bahwa Yoas setia pada firman Tuhan selama Imam Yoyada masih ada. Setelah tidak ada bagaimana? Kita hanya melihat di 2 Raja-Raja 12 bahwa kematian Yoas di akhir hidupnya cukup tragis. Dia dikudeta oleh anaknya, kemudian dia mati oleh kudeta itu. Tetapi kalau kita melihat kitab 2 Tawari pasal 17 dan 24, kita melihat bagaimana sebenarnya kehidupan Yoas berubah ya, dari yang tadinya takut akan Tuhan selama Imam Yoyada hidup, dia berubah menjadi seorang penganut penyembah berhala. Dan itu yang membuat ketika Imam Zakaria, anak dari Imam Yoyada, berusaha mengingatkan Yoas, Yoas malah berbalik kepada imam itu. Lalu dia membunuh imam itu dengan persekongkolan. Sungguh sesuatu yang jahat, saudara. Sesuatu orang yang jahat yang telah diselamatkan oleh Allah, tapi dia kemudian membuat persekongkolan yang jahat. Saudara, sehingga tidak aneh ketika dia menghadapi kematian yang seperti itu ya, tragis juga. Saudara, kita melihat bagaimana seorang Imam Yoyada mempengaruhi Yoas dari sejak dia kanak-kanak sampai di usia lanjutnya. Saudara, buat kita hari ini, saudara, pada hari ini hubungan kita antara pemimpin dan seorang imam itu juga masih terus berlaku. Hanya bedanya kita melakukan sebagai imamat yang rajani. Diri kita adalah pemimpin tetapi juga sekaligus imam. Saudara, kita tidak lagi membutuhkan seorang imam untuk membawa doa-doa kita, tetapi kita bisa menyampaikan langsung. Karena di dalam nama Yesus semua doa disampaikan langsung kepada Allah. Tetapi saudara, yang menjadi persoalan kemudian pada hari-hari ini, persoalannya adalah pada orang-orang percaya itu sendiri. Saudara, Oswald Chambers, salah seorang penulis buku rohani, dia menyatakan bahwa saingan terbesar dari pengabdian yang sejati kepada Tuhan Yesus adalah pelayanan yang kita kerjakan untuknya. Kita seringkali menyatakan bahwa saya mau membuat Tuhan senang. Saya selalu mau berpegang pada firman Tuhan. Saya hanya mau menyenangkan Allah, tidak ada yang lain. Semua pelayanan ini saya lakukan untuk Tuhan, untuk gereja. Tetapi saudara, Allah melihat hati kita.
Ini jadi persoalan kita bersama. Allah melihat hati dan Allah melihat bagaimana sebenarnya hati kita masing-masing. Gospel chamber hanya dipakai untuk mengingatkan. Tetapi saudara, kalau kita melihat Alkitab, dipakai Allah untuk menyatakan itu. Mengulang-ulang bagaimana supaya kita tidak jatuh dalam kesalahan yang sama yang dibuat oleh raja-raja pada zaman dahulu. Kita diingatkan supaya kita tidak mementingkan diri kita di dalam doa, di dalam pelayanan, di dalam semua kehidupan kerohanian kita. Karena sekali lagi semua yang kita dapat adalah punya Allah. Kita kembalikan untuk kemuliaan Allah. Saudara, kita seringkali terjebak pada apakah saya harus mendoakan orang ini padahal kepentingannya tidak sama? Apakah saya harus mendoakan program gereja padahal kepentingannya tidak sama? Apakah saya harus mendoakan pendeta saya padahal kepentingannya tidak sama? Apakah saya harus mendoakan saudara-saudara seiman saya, murid-murid rohani saya padahal kepentingannya tidak sama? Saudara, kita seringkali terjebak pada keinginan kita sendiri. Kita terjebak pada keinginan pribadi yang terselubung itu. Yang sebelumnya kalau Raja Yoas mungkin miliki, ketika masih ada Imam Yoyada itu tersembunyi semuanya. Tetapi ketika kita berhubungan dengan Tuhan, itu menjadi terkuak, saudara. Kita jadi melihat bagaimana ketika kita punya relasi yang benar dengan Allah demi kemuliaan Dia, hidup kita akan baik. Hidup kita akan penuh dengan pimpinan Roh. Sekalipun orang menjahati kita, orang menekan kita, hubungan kita baik dengan Allah. Dipenuhi damai sejahtera sukacita, sekalipun di pinggir jalan itu sepertinya berat. Tetapi ketika kita berlaku sebaliknya, kita menginginkan apa yang kita mau, dan kita memaksa Allah untuk bekerja demi kita, memaksa orang lain untuk bekerja demi keinginan kita, kita menghadapi masalah. Saudara, renungan pada sore hari ini mengingatkan kita bagaimana supaya kita bisa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan sesuai dengan kehendak kita. Ketika kita punya sekarang relasi yang langsung, kita tidak perlu lagi ada imam. Tetapi saudara, yang perlu kita lakukan adalah menjaga hati kita supaya hubungan kita dengan Allah tetap terjalin dengan baik, bukan sebaliknya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami menyerahkan apa yang sudah kami renungkan pada sore hari ini. Kiranya Engkau yang menggenapi dan Engkau menyatakan keinginan-Mu. Engkau juga akan memampukan kami untuk bisa berbuat, bertindak, berkomitmen sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah kami boleh terus dibentuk menjadi anak-anak-Mu yang setia melakukan firman Tuhan. Kami serahkan seluruh doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin.